Halo, perkenalkan nama saya Nicholas Emily Semiring dengan NIM 26040122132 dari program studi ilmu kelautan. Di sini saya akan memaparkan tugas dari studi kelayakan yang berjudul Analisis Kelayakan dan Strategi Pengembangan Usaha Tambak Undang Windu di Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Nah, untuk latar belakang dari judul yang ini sendiri, tambak merupakan sebuah alternatif pemanfaatan sumber daya lahan di pesisir yang hanya dapat dilakukan di perairan air payau. Tambak sendiri dapat digunakan untuk melakukan budidaya dari biota seperti ikan, udang, kerang, dan biota-biota lainnya yang dapat dibudidayakan. Nah, di sini kita mengalih ke bagian udang windunya. Udang windu merupakan salah satu jenis biota yang memiliki nilai ekonomi serta memiliki keunggulan dibandingkan biota budidaya lainnya. Dan keunggulan dari biota uh, udang windu ini sendiri memiliki resistensi yang tinggi terhadap penyakit. Itu yang membuat mengapa udang windu banyak dibudidayakan di Kelurahan Seimati ini. Nah, untuk rumusan masalah dari jurnal tersebut, ada 3. Yang pertama itu berapa besar tingkat pendapatan usaha tambak udang windu di Kelurahan Seimati. Yang kedua, apakah usaha tambak udang windu sudah dapat dikategorikan layak secara ekonomi. Yang ketiga, strategi apa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan usaha tambak udang windu. Nah, untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui yang pertama itu untuk mengetahui pendapatan usaha tambak udang windu yang dijalankan. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan dari usaha tambak udang windu. Dan yang ketiga, untuk mengetahui strategi yang tepat dalam pengembangan usaha tambak udang windu. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri itu ada 4. Yang pertama, penentuan lokasi. Nah, untuk penentuan lokasi surveinya sendiri, seperti yang disebutkan di judul tadi, ada di Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Nah, untuk penarikan sampel sendiri, diperoleh 24 orang petambak udang windu sebagai objek kita atau tempat kita memperoleh data. Lalu untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara pemberian kuesioner kepada 24 orang petambak. Nah, lalu setelah pengumpulan data, maka akan dilakukan analisis data. Nah, analisis data ini mencakup beberapa perhitungan seperti menghitung pendapatan, terus skala R dan C-nya, dan skala B dan C, kemudian melakukan analisis SWOT berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan. Kita masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama, di sini diperoleh rincian biaya rata-rata produksi dari udang windu selama 4 bulan. Nah, berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa dengan lahan seluas 1,6 hektar dalam waktu 4 bulan siap panen, diperoleh digunakan biaya total produksi sebagai berikut, yang ketika ditotalkan dari biaya tetap dan biaya variabelnya berkisar Rp27.903.961. Bisa dilanjut mungkin. Nah, di sini ada rata-rata penerimaan dan rata-rata pendapatan dari udang windu selama 4 bulan. Nah, untuk rata-rata penerimaan tambak udang windu ini bisa dilihat, ini ada ukuran-ukuran dari udang windu yang dipasarkan, dan berdasarkan ukuran juga mereka diperoleh harga yang berbeda berdasarkan tiap ukuran. Yang dimana pada size 15 itu di harga yang paling tinggi, yaitu di harga 153.500 dengan produksi ataupun individu dari udang windu yang diperoleh selama 4 bulan itu ada 121 dengan size 15 yang menghasilkan sekitar 18.615.083 rupiah. Dan yang paling kecil itu ada di size 60 dengan harga di pasarannya 46.729 rupiah dengan hasil yang diproduksi ataupun individu biota yang diperoleh ketika panen itu 186 individu, dan hasil yang diterima itu sekitar 8.668.729 rupiah, dan selama 4 bulan tersebut mereka menghasilkan 51.262.229 rupiah. Itu untuk rata-rata penerimaan dari udang windu per 4 bulan panennya. Nah, di sini bisa dilihat pendapatan tambak udang windu selama 4 bulan itu. Nah, di mana penerimaannya itu seperti yang disebutkan tadi 51.262.229 rupiah, dengan total biaya yang ini tadi, total biaya produksi itu 27.903.000 sekian-sekian, dan untuk pendapatan bersih yang diperoleh yaitu adalah
23 juta, maaf saya ralat, 23.358.268 ya. Nah, tadi seperti yang disebutkan pada saat bagian metode, di sini juga akan kita melakukan perhitungan berdasarkan skala R dan C dan skala B dan C. Kita mulai dari skala R dan C dulu. Dengan menggunakan data primer yang diperoleh, maka perhitungan R dan C dapat diperoleh seperti perhitungan yang dilakukan seperti ini, dan diperoleh hasil 1,83. Nah, dari 1,83 ini dapat diperoleh bahwasannya usaha tambak udang windu ini dapat dikategorikan sebagai layak untuk diusahakan berdasarkan skala R dan C. Dan kita lanjut ke skala berikutnya. Nah, ini untuk rasio atau skala B dan C berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh. Nah, menghasilkan 0,83. Nah, dari skala B dan C ini sendiri menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Nah, dari skala B dan C ini, si tambak ini merupakan salah satu usaha yang tidak layak untuk diusahakan secara ekonomis berdasarkan skala B dan C yang dilakukan. Nah, dari semua skala tersebut, maka kita akan menentukan strategi pengembangan yang dimana kita akan melakukan analisis SWOT yang nantinya akan kita jadikan sebagai acuan dalam membuat strategi pengembangan dari tambak udang windu. Nah, yang pertama itu ada bagian strength-nya atau bagian faktor internal dulu, yaitu bagian kekuatan dan kelemahan, yang dimana kekuatannya sendiri, si udang windu ini tahan terhadap penyakit. Terus dari usaha tambak ini sendiri, input produksi dapat dihasilkan sendiri. Terus adanya kerjasama dengan pihak pedagang udang windu, berarti adanya bentuk kerjasama dengan pihak yang memasarkan udang windu sendiri. Dan yang terakhir, kekuatan itu berasal dari modal sendiri. Dan faktor internal, ya bagian kelemahan ada beberapa, yaitu yang pertama pengalaman yang masih minim, yang kedua kurang mengetahui teknik budidaya udang windu, yang ketiga pemasaran udang windu masih melalui agen, dan yang ketiga itu dan yang keempat itu modal yang terbatas. Nah, selanjutnya kita akan berdasarkan hasil analisis berdasarkan faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman, yang dimana peluang mendapati beberapa peluang. Yang pertama itu jenis udang windu yang banyak diminati di pasaran, yang kedua komoditi ekspor yang laris, yang ketiga lokasi budidaya yang strategis, dan yang keempat perkembangan teknologi dan informasi. Lalu bagian faktor eksternal yang terakhir yaitu bagian ancaman. Yang pertama, harga input produksi yang fluktuatif, yang kedua tren pasar yang berubah-ubah, yang ketiga masuknya produk yang sama dari luar daerah, yang ketiga serangan penyakit udang windu, dan yang terakhir itu ada harga produksi yang fluktuatif, masih sama seperti yang pertama tadi. Nah, berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, maka dapat disusunlah rencana dalam membuat strategi pengembangan dengan menggunakan matriks SWOT. Nah, untuk matriksnya itu sendiri, yang pertama ada strategi yang memanfaatkan perpaduan dari S dan O, ya strength dan opportunities. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan informasi dalam proses pemasaran dan budidaya. Yang ketiga, menggunakan input produksi yang dapat dihasilkan sendiri dan modal pribadi untuk mengurangi biaya. Yang terakhir, di bagian strategi S dan O sendiri, untuk membangun kerjasama dengan investor untuk meningkatkan hasil produksi. Lalu untuk strategi pengembangan selanjutnya, yaitu ada strategi yang memanfaatkan perpaduan dari weakness dan opportunities. Yang pertama, yaitu melakukan pelatihan teknis budidaya untuk mengurangi keterbatasan pengetahuan dari para pelaku budidaya dari udang windu. Terus yang kedua, yaitu memanfaatkan media sosial sebagai suatu bentuk media pemasaran, sehingga proses pemasaran itu dapat berjalan secara efisien. Yang ketiga, itu mengatasi keterbatasan modal dengan kerjasama dengan pedagang dan memanfaatkan produksi input sendiri. Lalu strategi pengembangan selanjutnya itu perpaduan antara strength dan traits. Yang pertama, mengatasi fluktuasi harga input produksi dengan memproduksi sendiri seluruh input. Yang kedua, bekerjasama dengan pedagang untuk menghadapi persaingan produk dari daerah lain. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk mengatasi serangan penyakit pada udang. Terus, untuk strategi yang terakhir yaitu perpaduan antara weakness dan traits. Yang pertama yaitu pelatihan intensif budidaya untuk mengatasi kurangnya pengalaman serta pengetahuan dari petambak.
Yang kedua, meningkatkan pemasaran melalui internet atau membentuk sebuah koperasi petambak yang bisa dibilang dapat membantu dalam mengurangi ketergantungan dari pihak pertama ataupun pihak petambaknya yang menyalurkan atau mendistribusikan kepada pedagang melalui agen, sehingga mereka dapat mengurangi ketergantungan mereka kepada agen dalam proses pemasaran. Terus yang ketiga, yaitu melakukan inovasi berkelanjutan untuk menjaga loyalitas konsumen meskipun tren pasar berubah-ubah. Nah, setelah dari semua hal tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa usaha tambak udang windu di Kelurahan Saimati menghasilkan pendapatan sekitar 23 pendapatan bersih 23 juta 358.268 rupiah per musimnya, yang dimana per 4 bulan dengan skala rasio 1,83 yang menunjukkan kelayakan usaha, meskipun di bagian skala rasio B per C menghasilkan mengindikasikan belum adanya keuntungan secara optimal yang diperoleh berdasarkan atau secara ekonomis. Terkait pengembangannya sendiri, berdasarkan strategi agresif berbasis SWOT yang sudah dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan seperti input produksi mandiri dan modal pribadi serta peluang teknologi dan pasar ekspor sambil mengatasi beberapa kelemahan seperti kurangnya pengetahuan teknis dan ancaman seperti fluktuasi harga input dan serangan penyakit. Strategi-strategi yang sudah disusun tadi berdasarkan analisis SWOT diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan dan daya saing usaha tambaknya sendiri. Nah, berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin terima kasih buat Ibu karena sudah mendengarkan presentasi saya, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat malam.